Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul pada pertemuan kali ini untuk melakukan presentasi hasil kerja kelompok mengenai peran masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen Bu Asih yang telah memberikan kami tugas sehingga dapat mempresentasikan hasil kerja kami pada hari ini. Untuk teman-teman, sebelum memulai, marilah kita memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk nama kelompok, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Rana Fitri, lalu ada Rifki Pratama Wahyu Aji, Rismawati, Rizky Arianda Ketaren, Rodian Sani, Sandi Saputra, Santika Nesara Ferrari, Sultan Buana, Teddy Setiadi, Teza Cahya Fitriani, Winda Amiarti, Yazid Muhammad Fardan, dan Yemima Dwi Marindra. Untuk itu, marilah untuk kita memulai presentasi kali ini. Dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya Sandi Saputra, salah satu perwakilan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai peran masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi. Next. Nah, di sini ada pengertian korupsi, di mana korupsi ini dijelaskan bahwa istilah korupsi itu berasal dari satu kata dalam bahasa Latin, yakni corruptio atau corruptus yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi corruption atau corrupt. Dalam bahasa Prancis menjadi corruption, dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi corruptie atau komukti. Agaknya dari bahasa benda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Secara harfiah, istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagaimana dinukil Adami Chazawi. Korupsi berarti sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, kemudian dapat disuap, tidak bermoral, kemudian penyampangan dari kesucian, kata-kata dan ucapan yang menghina atau memfitnah. Ini menurut Suryani 2015. Nah, kemudian ini ada faktor penyebab korupsi. Di mana faktor penyebab korupsi itu ada faktor internal. Untuk faktor internal itu adalah faktor yang disebabkan oleh keinginan diri pelaku. Itu seperti yang pertama sifat kepribadian yang rakus, korupsi. Yang kedua lemahnya akhlak dan moral. Yang ketiga gaya hidup yang konsumtif. Dan empat iman yang lemah. Untuk yang sifat kepribadian yang rakus, korupsi, ini biasanya dia mempunyai sifat-sifat yang kepribadian yang seperti sifat kepribadian yang bukan kejahatan kecil-kecilan gitulah, karena mereka membutuhkan makan. Korupsi adalah kejahatan yang profesional yang rakus. Jadi ini nih dia sudah dalam arti sudah mempunyai banyak uang atau ini udah kaya gila, tapi dia tetap korupsi. Jadi bisa dikatakan dengan tamak gitu. Ini biasanya sering terjadi pada pejabat-pejabat itulah yang sering udah mempunyai uang banyak, udah mempunyai gaji yang besar, tapi tetap aja tamak, pengen lebih atau rakus. Biasanya di latar belakangnya karena keinginan untuk mendapatkan lebih dari yang seharusnya yang dapatkan. Kemudian kedua tadi, lemahnya akhlak dan moral. Jadi setiap anak yang lahir di dunia itu pasti mendapatkan pelajaran tentang baik dan buruk dalam perbuatan, baik dari keluarga atau orang tua manapun dari lingkungan. Jadi lemah, jika dia punya lemahnya akhlak dan moral, bisa melakukan tindakan korupsi. Kemudian yang ketiga, gaya hidup. Nah, gaya hidup ini dikonsumsi di kehidupan di kota-kota besar, seringnya mendorong gaya hidup seseorang untuk konsumtif. Jadi perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan itu yang memadai akan membuka peluang seorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya atau keinginannya itu. Kemudian salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi untuk memenuhi gaya hidup yang ia inginkan. Kemudian yang keempat itu ada iman yang lemah.
Jadi orang yang imannya lemah ini sangat rentan banget terpengaruh hal-hal yang kurang baik. Ya, landasan agama yang utama dalam membentengi perilaku seorang itu. Jadi apabila iman seorang itu kuat, niscaya mereka nggak akan atau ininya mereka akan terhindar dari tindakan atau praktik korupsi. Next. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu faktor eksternal. Jadi untuk faktor eksternal itu merupakan dari luar yang faktor dari luar yang berasal dari situasi lingkungan yang mendukung seseorang untuk melakukan korupsi. Yang seperti itu karena faktor ekonomi, faktor organisasi, kemudian faktor politik, faktor perilaku masyarakat, dan faktor hukum. Nah, dari 5 faktor inilah yang bisa yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi. Next. Nah, untuk dampak masif korupsi itu selain berdampak pada aspek kehidupan, korupsi juga menimbulkan efek yang meluas bahkan terhadap ekosistensi bangsa dan negara. Jadi makin tinggi praktik korupsi di suatu negara dapat memburuk kondisi ekonomi bangsa seperti bidang ekonomi, bidang sosial, bidang politik dan juga bidang hukum. Nah, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Rifki. Kontribusi mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari kebangkitan nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, ataupun lahirnya Orde Baru pada tahun 1996 dan reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut, mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat, dan idealisme yang kita miliki. Peranan penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang kita sebagai mahasiswa miliki, yaitu intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan penting sebagai agen perubahan atau agent of change. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu yang pertama di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, dan selanjutnya di masyarakat sekitar, dan keempat di tingkat lokal atau nasional. Selanjutnya akan dibacakan oleh presenter selanjutnya. Ya, untuk kesimpulannya, dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni, telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan atau agent of change. Dalam konteks gerakan anti korupsi, mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetisi dasar yang mereka miliki, yaitu kompetisi yang mereka miliki tersebut mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan masyarakat, mampu mengkritis kebijakan-kebijakan koruptif, dan mampu menjadi watchdog atau lembaga-lembaga negara dan penegak hukum.
Next. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di lingkungan sekitar, dan di lingkungan tingkat lokal atau nasional. Lingkungan keluarga dipercaya dapat menjadi tolak ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses imperialisme anti korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus tidak bisa dilepaskan dari status mahasiswa sebagai peserta didik yang mempunyai kewajiban ikut menjalankan visi dan misinya di kampus. Sedangkan keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di masyarakat dan di tingkat lokal atau nasional terkait dengan status mahasiswa sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penyaji materi. Untuk itu mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.